Baik, kita kembali pemirsa dengan Pak Aminuddin Aziz. Pak Amin, PR lain, Pekalongan ini kota kecil ya, tidak punya jalan lingkar, kemudian tengah kota ini sangat padat dan macet. Apakah akan dibiarkan begitu saja, Pak Amin? Ya, tentu tidaklah ya. Kita ini kan itu kewajiban kami ya di pemerintahan. Bagaimana mengatasi sebuah persoalan-persoalan transportasi, persoalan kemacetan, gitu ya. Tentu dengan multi stakeholder lain, ya. Tetapi ada hal yang sifatnya memang itu tidak bisa hanya kita melakukan sesuatu yang biasa. Nggak bisa, hanya dengan rutin itu nggak bisa. Kita betul-betul harus kerja keras. Harus harus betul-betul. Ya kita nggak bisa standar-standar saja, Pak. Ya, extraordinary ya. Iya, extraordinary. Dan di sini sebenarnya harus posisi tidak ada pilihan lain kecuali memang kita harus bersama-sama. Bersama-sama. Tidak kemudian semua harus dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang lain. Tetapi ini persoalan pokoknya ini. Nah, terkadang posisi jadi visi sebuah pemerintahan itu, Pak Asep, itu memang harus clear dulu, Pak Asep. Harus clear dulu. Dan menurut saya salah satu yang bisa dikerjakan ke depan adalah bagaimana itu tadi sistem perencanaan kita seperti ini seperti apa. Nah, saya ini dulu pernah melakukan kayak riset kecil gitu, Pak Asep, terkait dengan ketika terjadi kemacetan lalu lintas itu berapa sebetulnya kerugian masyarakat secara ekonomi ya? Secara ekonomi. Itu kan kualitatif tapi bisa dikuantitatifkan. Ya, atau sebaliknya misalnya Pak Asep. Nah, itu dengan ada sistem namanya regulatory impact analysis, RIA itu. Nah, itu bisa dihitung, Pak Asep. Nah, ketika posisi itu, apalagi Kota Pekalongan ini kan kota perdagangan dan jasa. Ini yang kemudian harus kita kedepankan untuk persoalan itu. Selain strategi lain, Pak Asep, yang mumpung saya masih ingat, ini kan menjadi PR kayak saya ini kan anggota Dewan baru nih. Yang cerita sebelumnya kan tidak pernah tahu, belum tahu lah. Baru kemudian ketika ada persoalan, kami lihat, kami kan suka dengan basic data, Pak Asep. Ketika PDRB kita, kok ada penurunan begini, sektornya apa? Ternyata pasar Banjarsari ini kan juga sangat mempengaruhi. Tapi waktu itu kan kami sama sekali nggak tahu itu. Kami analisa data, ini apa sebetulnya persoalannya? Berarti Banjarsari lumayan besar ya? Oh iyalah, itu kan ya konteksnya sebetulnya kan yang terpenting itu Pak Asep, perputaran ekonomi di kita ini kan jadi akhirnya terhambat, pincang. Apalagi dengan adanya COVID. Kan itu ya. Itu nambah sekali. Tetapi ada hal yang sifatnya ini apa persoalan? Ternyata pasar. Nah, persoalan pasar ini kan bukan di komisi kami nih, bukan yang saya. Tetapi ada satu hal, ini sebetulnya harus diselesaikan dengan waktu yang secepat-cepatnya, Mas. Harus diselesaikan. Karena apa? Solusi yang terbaik itu bukan memindah, Pak Sep. Menurut saya ini, secara pribadi. Karena di situ filosofinya, semualah dari kajian apapun bahwa di situlah masyarakat sudah ada di situ, gitu loh, Pak Sep. Nah, detailnya tentu ini pembicaranya kan harus saya tahu dulu. Tetapi ada hal yang sifatnya masalah itu tidak kan, Pak Sep, pasti bisa diselesaikan lah. Cuma cara penyelesaiannya ini, Pak Sep, bagaimana? Tidak bisa hanya biasa-biasa saja, Pak Sep. Harus kerja keras. Nggak bisa menyelesaikan sesuatu yang berat. Menurut saya itu harus dilihat dulu persoalannya. Oh, ini berat tapi bisa diringankan dulu. Jadi tidak terbebani itu berat. Tetapi nggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Saya yakin. Oh, itu musibah kok. Nggak pernah ada yang nggak pernah ada yang merencanakan kok. Betul-betul musibah, dan itu harus dicari jalan keluar yang baik. Pak Amin, saran ke eksekutif menghadapi beberapa masalah besar ini kayak apa, Pak Amin? Kalau saran ke eksekutif tentu dalam konteks sebagai mitra mereka. Kami melakukan langkah-langkah pemberian beberapa masukan-masukan dan solusi itu. Kalau di konteks kami ya kan sebagai mitra gitu. Tapi dalam posisi kami menjadi bagian atau masyarakat, misalnya gitu ya.
itu memang masyarakat juga harus proaktif, misalnya gitu ya, Zep, menanyakan ke pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, ya terkait dengan persoalan-persoalan Pekalongan. Berarti ini harus partisipasi. Menurut saya begitu, begitu. Sehingga posisi kami yang ada di dalam ini teringat terus dan diingatkan. Kalau teringat Pak Sep, karena hampir semua bagi kami, bagi saya ini yang dari fraksi Golkar, Ibu Ketua DPRD, sekaligus Ibu Ketua DPD kami itu selalu memberikan arahan-arahan bagaimana memberikan yang terbaik untuk masyarakat, Pak Sep. Sehingga dimanapun kamu berada, baik ada di komisi atau di alat kelengkapan lain, selalu menginstruksikan bagaimana caranya memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Apapun, misalnya gitu, berikan yang terbaik masyarakat. Iya, betul. Tapi ya artinya gini, kalau mengingatkan secara terus-menerus kan dilakukan ya. Hanya memang ukurannya sebesar apa Pak Amin? Bisa ada pemaksa nggak? Ya kan begini Pak Asep ya. Partisipasi masyarakat kenapa dibutuhkan itu menjadi bagian dari kewajiban pemerintah untuk menampung Pak Asep. Baik. Ya, jadi masyarakat memberikan itu kan keluh kesah. Ya. Sesuatu yang disampaikan langsung ke masyarakat karena pelaku itu Pak Asep. Ya. Dalamnya, isi kandungannya itu beda Pak Asep. Kontennya beda. Cerita masyarakat misalnya terkait dengan beberapa waktu lalu kan disidak itu misalnya pasar daruratnya misalnya itu ya. Ini kan persoalannya kan seperti itu Mas. Sampahnya seperti apa, kemudian di tempat itu juga belum cukup representatif untuk tempat beribadah, musola misalnya begitu loh Mas. Ini kan kebutuhan-kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar yang memang gimana orang kalau kemudian kumuh mau masuk ke pasar misalnya. Kemudian sampah bau misalnya begitu enggak inilah Pak. Malas masuk ke sana kan? Malas. Pak Amin, hal lain Pak Amin, ini kan perkembangan kondisi teknologi kan semakin lama semakin cepat ya. Kemudian kota pun harus beradaptasi dengan perkembangan tersebut ya. Nah, ini ada nggak regulasi yang dibuat, tapi regulasi itu mengatur tentang percepatan perubahan dalam kondisi sekarang gitu. Atau apa mungkin nggak yang menjawab itu ya? Ini penting, tapi saya belum bisa membuat sesuatu itu real ya. Tapi paling tidak kota yang maju itu indikatornya kayak apa, punya aturan apa? Ya betul. Sebetulnya hampir semua terkait dengan kemajuan satu wilayah itu Pak Sep. Itu harus dibarengi dengan satu aturan dan teknologi Pak Sep. Menurut saya. Baik. Hampir semua yang bisa nampak itu kan sekarang dengan IT yang kuat. Kalau kemudian dikaitkan dengan aturan seperti apa yang berbasic IT misalnya, ini baru masih dalam proses draft misalnya. Bagaimana sistem birokrasi yang berbasis elektronik misalnya gitu. Saya itu sedang diinikan, tapi di eksekutif legislatif, di eksekutifnya gitu. Nah kalau kaitan jumlahnya makro misalnya terkait dengan masyarakat, ini sejauh ini belum. Tetapi bagi masyarakat yang punya ide brilian Pak Sep, yang punya hal strategis misalnya, agar bisa memberikan kontribusi kemajuan daerah yang berbasis IT itu, kami dengan senang hati akan sangat menerima menampung itu Pak Sep. Jangan-jangan ini menjadi bagian dari solusi yang selama ini itu belum terselesaikan. Misalnya gitu aja. Kami dengan senang hati, karena bagi saya sebagai Ketua Bapemberda itu sangat mengharap pada masyarakat yang punya ide-ide agar kebutuhan aturan ini kan dibuat itu paling tidak kan harus simpel Pak Sep. Dan sesuai kebutuhan, ya kan? Bukan banyaknya aturan, tetapi yang penting adalah kebutuhan. Sesuai kebutuhan masyarakat, baru kemudian akan coba kami analisa itu Pak Sep. Karena ada mekanisme, ada hierarki. Peraturan perundang-undangan termasuk perda dibuat ini kan melalui mekanisme yang diatur itu Pak Sep. Paling tidak kalau usulan masyarakat itu bisa nanti melalui
hak inisiatif DPRD, Pak. Baik. Jadi melalui kami, itu nanti akan coba kita ini kan. Sangat senang, Pak Sep. Kalau ada masukan-masukan terkait dengan begitu, dengan senang hati kami akan coba lanjutkan. Kalau saya ingin bertanya begini, ini selama ini peraturan daerah ini, kalau dibikin persentase, ini inisiatif legislatif, eksekutif, dan inisiatif dari masyarakat ini persentasenya seperti apa? Kalau hampir berimbang, Mas. Berimbang ya. Tapi yang terpenting itu kan bukan jumlahnya, Mas. Bukan jumlah. Tapi kualitas aturan, ya, gitu, Mas. Ya. Nah, beberapa hal terkait dengan aturan, misalnya soal persampahan ini kan mutlak nih, Mas. Ya. Persampahan, kemudian posisi kayak apa, termasuk ada pendidikan karakter, misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Kemudian ada juga terkait dengan bagaimana aturan radio penyiaran lokal, misalnya PSPFM, misalnya itu sedang kita susun juga. Tetapi ada hal ya, Pak Sep, dari semua persoalan itu, dari semua persoalan daerah, itu memang harus dibutuhkan kemampuan yang kuat. Jadi kayak teman-teman diskusi itu, Pak Sep, kalau kita malam-malam ngopi gitu, bilang Pekalongan itu harus apa namanya, harus dipimpin oleh orang yang memang punya kemampuan Jakarta, katanya. Betul. Kalau memang ingin progres karena bangunnya cepat ya. Karena posisi misal ini kayak Rob, misal begitu, Pak Sep. Karena dilihat dari aspek penganggaran, Pak Sep, kita jelas nggak mampu. Ini harus dengan provinsi, harus dengan pusat, gitu, Pak Sep. Berarti lobbynya harus lobby tingkat. Nah, makanya itu kira-kira kemampuan Jakarta itu maksud saya begitu, Pak Sep. Nah, selain itu punya manajerial yang kuat, Pak Sep. Manajerial yang kuat. Selain manajerial yang kuat, dia juga harus paham terus dengan bidang. Bidang. Persoalan bidang. Artinya pemetaan persoalan di Kota Pekalongan seperti apa, dia harus paham betul solusinya seperti apa. Iya, itu. Dan punya kemampuan membangun jaringan. Selain punya jaringan, membangun jaringan. Karena tidak akan pernah mungkin diselesaikan hanya kemampuan sendiri. Nggak bisa. Baik, Pak Amin. Ini hal saya belum tahu nih. Kan persoalan rob misalkan. Persoalan rob itu disebabkan oleh land subsidence disebabkan oleh eksploitasi air bawah tanah yang masif. Terakhir salah satunya. Betul, moratorium eksploitasi air bawah tanah. Tetapi yang muncul yang lain adalah kok pajak air bawah tanah menjadi 1000%. Bisa dijelaskan, Pak Amin? Ya, kalau konteks itunya kan kewenangan air bawah tanah sudah ke provinsi. Provinsi. Itu ya. Tetapi posisi begini, Mas. Saya sih malah jadi penurunan air bawah tanah. Penurunan tanah kita ini, kita di Kota Pekalongan ini, itu saya dapat informasi kok tertinggi di Indonesia. Kecepatan turunnya. Itu ya. Betul. Saya itu. 20 cm per tahun. Nah, artinya apa, saya? Artinya apa? Posisi ini, kalau waktu dulu zaman kecil saya, sekitar berarti berapa puluh tahun yang lalu itu, Pak, saya, garis pantai itu masih ada apa namanya, pohon cemara. Ke utaranya itu masih sangat jauh sekali, Pak. Jauh sekali, Pak. Berarti yang sekarang ini dulunya daratan ya, yang sekarang pantai itu. Iya, itu yang ini daratan itu jauh sekali kok. Gitu. Kami masih bisa bermain-main, dan waktu itu orang tua saya ketika jaga saya waktu itu, itu awe-awe itu nggak begitu nampak, Mas. Itu di ke utaranya, Mas. Nah, beberapa tahun relatif sangat cepat itunya, kecepatan ini ya. Nah, dugaan terkait dengan ini salah satu penyebabnya katanya kan pemanasan global. Jadi gitu saya. Tetapi posisi penurunan di kota ini relatif lebih cepat. Katanya yang paling dipengaruhi persoalan air bawah tanah. Saya begitu, Pak. Nah, tentu dalam posisi begini ini nggak ada pilihan lain kecuali melakukan satu tahapan menginventarisir kembali sebetulnya berapa sih ABT kita. Yang berizin itu berapa? Yang tidak berizin berapa? Misalnya itu aja. Pemetaan masalah dulu ya. Jangan-jangan nih. Ya ketika waktu itu kami kan dapat informasi terkait dengan kalau jenengan bisa dilihatkan misalnya itu. Bawah kita ini sudah bolong-bolong gitu. Jadi bawah ini ketika dipotret satelit misalnya itu dengan alat khusus, citra satelit biasanya. Itu bawah itu bolong, Pak. Betul.
tinggal nunggu rontok ke bawah aja sebetulnya. Kira-kira kan begitu tuh. Iya. Nah ini kan satu hal yang kemudian cukup memprihatinkan bagi kita. Iya. Kalau penurunan itu cepat, iya, itu akhirnya kan akan mempengaruhi banyak hal, Pak. Iya, dari laut masuk airnya. Nah, terkait dengan posisi apa itu tadi, prosentase nilai pajak itu ABT. Udah itu ya, bagus itu. Iya, iya. Padahal menurut saya itu bukan solusi satu-satunya solusi kan? Yang paling pas itu menurut saya mengkaji untuk tidak begitu mudah memberikan izin soal ABT. Ya. Itu dulu. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah juga sebetulnya. Walaupun kemudian yang susah itu pemerintah itu kan dalam aspek pengawasan, Pak. Ya. Ini yang sejauh ini kan yang agak susah itu pengawasannya ini yang mengawasi, memelihara ini kan kadang kan masih ini ya. Nah, dalam konteks posisi ABT, posisi itu memang saya melihat dibutuhkan kesadaran bersama, Pak Sep. Jadi tidak bisa kemudian posisi seversinya. Kita harus sama-sama punya kesadaran bersama-sama. Ini ada persoalan nih, ada penurunan yang demikian drastis. Ini dugaannya ada dua hal misalnya. Pertama terkait dengan pemanasan global, yang kedua terkait dengan misalnya subsiden air bawah tanah. Nah, bagi yang terkait dengan itu, yuk kita bareng-bareng. Termasuk pemanasan global ini persoalan sampah juga menjadi bagian dari ini, Pak. Dan kaget juga ketika posisi itu kita lebih tinggi dari Jakarta itu loh. Ya kan gitu Pak. Penurunannya kenapa kita lebih tinggi dari Jakarta? Karena Jakarta risetnya jalan terus. Riset jalan terus dan laporan ke pemerintahan ibu kota DKI itu jalan terus. Nah, sementara di sini kan risetnya nggak ada. Ada juga riset sukarela dari dari geologi ITB itu. Itu pun dalam posisi sebetulnya sudah luar biasa loh. Iya. Menurut saya ya, konteks ITB memberikan kontribusi, pemikiran, data memberikan itu luar biasa. Padahal kita tidak support ya. Saya detailnya nggak tahu, waktu itu saya belum masuk. Tetapi ada hal sifatnya menurut saya itu harus dilakukan riset yang agak agak komprehensif lah terkait dengan persoalan itu. Dan nanti betul-betul saya Pak Sep, saya lihat nanti karena Bapeda menjadi mitra kerja komisi saya. Nah, nanti coba ditanyakan ya terkait dengan bagaimana hasil dari risetnya ITB yang kemudian itu bisa dimaksimalkan lagi dengan untuk melihat persoalan-persoalan yang lebih komprehensif gitu, Pak. Betul begitu. Amin, mau nggak merekomendasikan ke pemerintah itu riset dari ITB itu ya dibiayain saja gitu kan? Karena ITB ini mengeluh ini biaya riset gitu ya? Iya. Pernah diskusi dengan saya tidak langsung ya, tapi ketika Pak Dr. Heri Andreas berbicara di Unikal, dia mengatakan kan ada solusi-solusi ya. Salah satu solusinya itu membuat data secara berkala. Walaupun dia tidak mengatakan jadikan kami sebagai partner atau mitra pemerintah Kota Pekalongan. Karena land subsidence ini kan sangat dinamis. Hari ini misalkan tahun ini turun 20 cm, ya tahun depan akan mungkin 20 cm lagi. Tapi kan harus terjun ke lapangan kan. Menurut saya ini saya sebagai warga Pekalongan ya, saya sih mohon ke Pak Amin untuk ini riset tentang ROP itu betul-betul menjadi skala prioritas sehingga pemerintah bisa mempunyai data yang kuat untuk membuat solusi dan perencanaan ke depan gitu kan. Ya, enggak saya termasuk setuju banget itu. Dan sudah pernah kami tanyakan dalam rapat dengan mitra kerja kami. Tetapi saya juga detailnya tidak tahu ternyata ITB ini mandiri ya. Bukan pemerintah. Bukan pemerintah. Ini kan amat sayang ya. Dan ini saya catat betul. Untuk kemudian coba. Atau mungkin cross-check lah. Cross-check. Ya. Tapi yang terpenting kan begini Pak. Bukan sebuah ini benar atau enggak soal itu. Bukan itu. Tetapi ada gimana kita punya data. Punya data yang lebih komprehensif. Dan ITB sudah memulai itu membantu kita. Kan itu sudah luar biasa Pak. Tinggal dilanjutkan ya. Iya. Dan memang fakta-faktanya dalam di lapangan ini kan penurunan luar biasa Pak. Oh dulu air itu drainase di selatan bisa ngalir dengan drastis, sekarang enggak Pak. Dan malah yang dari utara naik ke atas kan. Nah itu kan ada hal yang ini.
Ya. Pak Amin, closing statement di akhir segmen ini. Apa yang semangat apa yang akan dilakukan oleh Pak Amin ke depan? Ya, saya sebelum statement, saya minta satu hal, Pak. Persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan. Ada pasar Banjarsari, ada sampah, ada transportasi, ada kelembagaan di kelurahan, ada aspek-aspek bagaimana TPA tadi, transparansi, partisipasi, akuntabilitas dibangun, misalnya itu ya. Itu menurut saya harus bersama-sama kita dorong. Termasuk kami minta Pak Asep sebagai media menjadi partner dari kita semua untuk yuk bareng-bareng Pak Asep. Nah, statement terakhir saya, pastilah begini Pak Asep, tidak ada kerja keras yang sia-sia Pak Asep, dimanapun kita berada. Apakah kita di luaran parlemen, atau kita di luaran eksekutif, atau kita di dalam eksekutif, atau di parlemen, itu menurut saya kita bersama-sama kerja keras. Pembangun ya? Ya, barangkali itu Pak Asep. Baik. Pak Amin, terima kasih waktunya dan segmennya. Waktu kita memang cukup terbatas, tapi luar biasa. Hari ini Pak Amin sudah mengeksploitasi dan memaparkan tentang rencana strategis. Pemirsa sekalian yang berbahagia, itu wawancara kami dengan Pak Aminuddin Aziz. Dan kita ingin Pekalongan lebih ke depan dengan kerja DPRD, pemerintah, dan juga dengan kerja masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.